warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Semangatnya luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala lana bi asya'in arba'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bu'itha li utammima makarimal akhlaqil ummah wa ala alihi wa sahbihi taba'ahu bi syari'atin ahli sunnati wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang mungkin kita sendiri tidak pernah terbayang. Nikmat apakah yang akan kita terima hari ini? Ada satu kejadian sedap. Ada seorang lelaki tua, bak si uro gejak ublang, geba cangkoi gegulam di atuh bahu gejak ublang. Begitu beliau berjalan, jalan, bak gejak, silop tinggai dapat. Karena tinggal depak mesir pak gejak. Jatuhlah beliau ke dalam sebuah abu, sebuah payah, sebuah alu. Jatuh beliau ke sebuah alu. Nah, apakah sama dengan cerita abu kemarin? Dekat dulu ceritanya. Ternyata ketika beliau jatuh ke kolam kecil tersebut, beliau hampir tenggelam. Untung saja beliau pernah ikut pelatihan Baywatch, bisa merenang. Alhamdulillah bisa berenang dan beliau bisa menyelamatkan diri dari kolam tersebut. Akan tetapi nasib naas menimpa sang cangkul. Cangkulnya karena tidak bisa berenang, cangkul yang dalam, akhirnya cangkulnya pun tenggelam. Tak lama kemudian ketika beliau sudah berhasil menyelamatkan diri duduk di tepi kolam, tiba-tiba muncul sesosok makhluk berbaju putih, berambut putih, berwarna putih. Saya nggak tahu apakah kolornya juga warna putih, saya nggak tahu. Ya seperti baju-baju kalian lah hari ini, bajunya putih-putih semua. Tapi itu tua, beda dengan yang ini, ganteng-ganteng dan cantik-cantik, beda dengan makhluk yang tadi. Ternyata makhluk tersebut, kita nggak tahu apakah malaikat ataupun jin, membawa sebuah cangkul emas. Dia pun berkata kepada si kakek, "Kek, tadi cangkul yang jatuh cangkul emas ini ya kek?" "Oh bukan cangkul emas, itu bukan punya saya." Lalu si makhluk tersebut pun masuk kembali ke dalam kolam. Tak lama kemudian dia muncul kembali membawa cangkul perak. Dia berkata kepada si kakek, "Kek, apakah cangkul perak ini milikmu? Kalau bukan cangkul emas tentu cangkul perak ini milikmu." Sang kakek pun menjawab, "Bukan, cangkul perak itu bukan punya saya." Lalu si makhluk tersebut pun menyelam kembali dan mengambil sebuah cangkul tua. "Apakah cangkul ini milikmu, hai kakek?" "Iya, itu cangkul saya. Cangkul yang biasa lo gunakan ya, plah adeng di belang, demetak di belang, pakai itulah cangkulnya." Akhirnya sang makhluk tersebut berkata, "Berkat kejujuranmu, hai kakek, hari ini saya hadiahkan 3 cangkul sekaligus. Cangkul emas, cangkul perak, dan cangkul milikmu sendiri. Saya hadiahkan semua kepadamu." Alhamdulillah, sang kakek pun bersyukur. Beliau tidak pernah menyangka-nyangka bahwa hari itu akan dapat rezeki min haitsu la yahtasib, bahwa rezeki diberikan Allah tanpa dia duga-duga. Akhirnya kehidupan sang kakek berubah setelah menjual cangkul emas dan cangkul perak. Si kakek jadi orang kaya raya. Lalu sang kakek setiap hari kerjaan hanali cerita jaublang, hanali dalam kamus bagian jaublang. Si kakek kerjaannya setiap hari hanyalah jalan-jalan bersama sang nenek.
jalan-jalan menikmati masa-masa romantis, menikmati indahnya semburat mentari pagi di pinggir sawah, berjalan-jalan. Ketika berjalan-jalan tak sengaja sampai lagi di pinggir kolam dan mesir kembali, jatuh kembali ke kolam yang sama berdua dengan sang nenek. Seperti cerita tadi, sang kakek mantan anggota Baywatch, pandai berenang. Si nenek nggak pernah ikut pelatihan Baywatch. Nah, si nenek tenggelam. Tak lama kemudian muncul kembali makhluk tersebut. Begitu muncul, yang pertama diangkat adalah Raisa, sang artis cantik. Yang dia pertama Raisa. Kek, tadi kakek jalan-jalan sama cewek ya, Kek? Iya. Ini ya cewek kakek, ini ya istri kakek tadi ya? Si kakek dengan lantang menjawab, iya, itu istri saya, gitu. Sang makhluk tersebut marah. Kakek dasar orang yang tidak jujur. Dulu waktu cangkul kakek lulus ujian, kakek tahu cangkul emas bukan milik kakek, cangkul perak bukan milik kakek. Tapi sekarang kakek pertama saya angkat langsung artis cantik, langsung kakek mengaku kakek tidak setia, kakek tidak jujur. Kenapa kakek bisa berubah akhlaknya seperti itu? Nah, sang kakek menjawab, saya sudah tahu kelanjutan cerita ini. Kalau pertama Anda angkat Raisa, selanjutnya nanti Anda akan angkat artis lainnya lagi. Apakah Luna Maya? Lalu nanti terakhir baru nenek tua. Dan saya terpaksa harus bawa pulang 3 orang wanita ini ke rumah saya. Sementara kasih makan 1 istri aja sudah capek, mendingan saya ambil yang pertama terus, Raisa sebagai istri saya. Dan saya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kakek itu bersyukur dan kakek mendapatkan hal yang tidak diduga-duganya, dari nenek tua berubah menjadi Raisa. Luar biasa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita untuk setiap hari selalu bersyukur, karena kita nggak tahu pada jajak dekat labu, pada jajak dekat lampaya, mungkin bisa mendapatkan nasib seperti kakek tua tersebut. Selawat beriring salam, mari selalu dan senantiasa kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selalu mencontohkan kepada kita akhlak yang mulia. Karena Rasulullah pun diberikan perintah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dilahirkan, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hari ini abang-abang yang kelas 3 sebentar lagi akan menghadapi UN. Mungkin tema kita hari ini kita akan membahas tentang akhlak-akhlak apa yang perlu dipelajari, perlu ditiru dari Rasulullah agar kita bisa menjalani UN dengan baik dan juga meninggalkan sekolah dengan akhlak yang baik kepada ibu guru, juga dengan akhlak yang baik kepada teman-teman nantinya. Rasulullah mencontohkan begitu banyak akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Termasuk Rasulullah juga hadir itu untuk membawa perubahan dan emansipasi bagi kaum wanita. Itu yang paling utama. Kenapa? Karena kaum wanita ini paling hebat. Dulu di zaman jahiliyah, kaum wanita ini tidak dipakai. Karena kaum wanita begitu lahir langsung dibunuh. Mereka benci dengan kehadiran sosok wanita. Sosok wanita dalam kehidupan dianggap hanya akan membuat malu keluarga. Tapi Rasulullah merubah image ini. Dan ini yang telah kita jalani hingga sekarang. Wanita menjadi tonggak agama, wanita menjadi tonggak negara. Bahkan Rasulullah bersabda, An-nisa'u imadul bilad, idza saluhat saluhatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad. Wanita itu tiang negara. Apabila baiknya wanita, maka akan baik sebuah negara. Dan apabila buruklah seorang wanita, maka buruk juga negara. Makanya kita lihat wanita-wanita sekarang harus dibela, dipuji dan juga dilindungi. Jangan sampai ada yang dibunuh seperti zaman dahulu. Ada satu kejadian lainnya di Ule Dudu Junda. Ada seorang anak muda yang sepertinya anak MA Misbahul Ulum, sepertinya naik Honda Ninja Warrior. Malam itu pukul 3 di Ule Dudu Junda. Pukul 3 pagi ternyata di jembatan Junda ada seorang wanita cantik jelita. Ya cantiknya lagi-lagi nyolah kurang lebih seperti ya siswi-siswi Misbahul Ulum, luar biasa. Wajahnya cantik, kulitnya putih, matanya berbinar dan berseri, bibirnya merah, bajunya seksi, berdiri
di samping jembatan Cunda. Akan tetapi sayangnya wanita tersebut hendak bunuh diri. Ini grup dari Dudu Cunda. Nah, sang pria dengan gagahnya menghentikan Honda Ninja, berhenti di samping wanita. Lalu dia berkata, "Wahai wanita cantik, kenapa kamu mau bunuh diri? Kenapa kamu mau lompat ke Krung Cunda?" Jadi si pria ini menjadi pahlawan menyelamatkan wanita ini. Kalau ada masalah ceritakan sama abang. Pahlawan siangan. Lalu si wanita pun curhat cerita masalahnya. Dengan terisak-isak menangis dia bercerita, "Bang, saya sangat sedih bang." "Oh sebentar, nama kamu siapa dulu?" Iya. "Nama saya Sari bang." "Oh iya Sari. Gimana Sari cerita?" "Saya sangat sedih bang, karena saya diusir dari rumah." "Wih, kenapa bapak kamu jahat kali?" "Itulah bang, bapak saya jahat sekali dan saya sangat sedih karena sampai saat ini tidak ada seorang pria pun, tidak ada seorang lelaki pun yang jatuh cinta kepada saya. Padahal saya kurang apa bang? Wajah saya cantik, badan saya menarik, baju saya seksi, tapi kenapa tidak ada satu pria pun yang jatuh cinta kepada saya? Saya rasa saya tidak pantas lagi hidupnya. Maka hari ini saya akan akhiri hidup saya dan lompat di Krung Cunda." Lalu sang pria itu berkata, "Dek, abang hadir hari ini sebagai pahlawan, dan jabatlah tangan abang. Hari ini abang nyatakan cinta, abang bersedia menjadi pendamping hidup abadi Adinda hingga akhir hayat di kandung masa." Luar biasa janji setia sang abang kepada Adinda yang mau bunuh diri. Bagus, menjadi pahlawan. Karena terbawa suasana yang mengharukan, kisah cinta pun berlanjut. Di saat itu di samping Krung Cunda, sang pria mendekatkan wajahnya kepada sang wanita dan terjadilah ciuman mesra yang terkenang sepanjang masa. Anak kecil nggak usah dengar. Setelah kejadian tersebut, lalu sang pria berkata, "Baiklah, tadi sudah selesai masalah kedua. Masalah pertama, kenapa ayahmu bisa mengusirmu dari rumah? Ayo kita pergi ke rumah biar saya jelaskan. Gini bang, saya diusir dari rumah karena saya sering pakai pakaian wanita, sering berhias pakai lip, pakai rambut palsu. Padahal nama saya Saripudin bang." Jadi Sari rupanya Saripudin. Lebih cuma langsung. Ternyata dia berpikir ingin melindungi wanita. Wanita yang dilindungi adalah wanita jadi-jadian, wanita palsu, wanita LGBT. Luar biasa. Jadi bukan seperti akhlak Rasulullah yang melindungi wanita. Jangan sembarangan melindungi wanita. Harus lihat tuh, wanita asli apa bukan. Cek dulu. Dan seterusnya. Setelah beri salam juga kita teruskan kepada keluarga dan sahabat Rasulullah sekalian yang mengikuti jejak Rasulullah dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini diteruskan kepada para ulama, baik itu ulama mutakaddimin, ulama mutakhirin, dan juga ulama muktabar. Semua mengikuti ajaran Rasulullah. Mengikuti ajaran Rasulullah dengan cara yang benar, bukan hanya sekedar mengikuti seperti yang terlihat, yang tertulis. Akan tetapi esensi dari ajaran Rasulullah dipelajari dan diintisarikan oleh para ulama yang hari ini kita semua, adik-adik semua dari MA dan MSen Misbahul Ulum, semua mempelajarinya. Dari para ibu guru, kepala sekolah, dan semua kita pelajari. Insya Allah sebentar lagi kita akan menghadapi UN. Terkadang kita berusaha mengambil contoh dari Al-Quran, dari Al-Hadis, tapi dengan cara yang salah. Karena kita tidak berguru kepada ulama, kita malah googling di Yahoo atau Yahing di Google, ya. Jadi kita bergurunya pada internet. Nah terkadang kita mencari hal-hal yang salah. Akhirnya karena berguru kepada hal yang salah, famalla syekhu fasyaitanu syekhu. Barang siapa yang tidak punya guru, maka syaitan menjadi guru. Beruntunglah kita semua yang masih punya guru, masih punya kepala sekolah yang menjadi ikutan kita. Kita harus tunduk, patuh, dan berakhlak, juga beretika kepada guru yang sebentar lagi mungkin akan kita tinggalkan karena kita sudah menghadapi UN dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi nantinya.
Orang yang tidak mengikuti aturan yang dibawa oleh Rasul sama ibaratnya orang yang tidak mengikuti aturan yang diberikan oleh dokter. Terkadang orang yang sakit begitu pergi ke tempat dokter diberikan resep oleh dokter. Ada seorang abang namanya si Andi. Ada yang namanya Andi sini? Nggak ada, nggak apa-apa ya. Ya adik. Ada membawa adiknya bernama Ali berobat ke dokter. Ali lagi ceritanya seperti minggu lalu. Ali Basya. Karena Basya karena jatuh dalam halu, makanya Basya. Kalau enggak masih kering ya. Luar biasa. Jadi si Ali sakit. Begitu sakit dibawa ke dokter oleh abangnya. Setelah berobat ke dokter, lalu sang abang menerima resep. Abang tanya, dok, ini dia ada saya obati dengan resep herbal. Ada saya berikan obat herbal. Gimana dok? Kira-kira beradu apa enggak? Tabrakan enggak dengan obat herbal? Kata dokter tersebut, apapun yang terjadi, ikuti resep ini. Apa kata dokter? Apapun yang terjadi, ikuti resep ini, kata dokter. Nah, sang abang pun pulang dengan si Ali. Selang seminggu kemudian, sang abang datang lagi kepada sang dokter. Dokter bertanya, gimana kabar adikmu, si Ali? Apakah sudah sembuh? Sang abang berkata, si Ali dok makin parah sakitnya. Kenapa? Dia kemarin cuma sakit demam tipes. Sekarang dia sudah patah kaki, patah tangan, dan patah leher. Loh kok bisa? Karena pesan dokter. Pesan dokter tadi, apapun yang terjadi, ikuti resep ini. Ketika saya pulang, rumah kami kan di lantai 2 kamar si Ali. Begitu dia sampai ke rumah, jendela kamarnya terbuka. Resep itu terbang keluar di bawah angin. Pesan dokter, apapun yang terjadi, ikuti resep ini. Dia ikuti resep itu ke bawah dan dia mendarat, patah tangan, patah kaki, dan patah leher. Karena dia mengikuti resep tersebut. Ternyata bukan seperti ini mengikuti resep. Jangan kita jadi urun salah cep obat ya, seperti ini ya, seperti cerita si Ali. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi pada diri kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas tema-tema bagaimana resep-resepnya bisa menjadi orang yang berbudi, berakhlak, dan juga beretika, sehingga kita bisa menghadapi ujian nasional nantinya tanggal 9 dengan sukses. Sebelumnya, tapi saya ucapkan penghormatan dulu kepada Ibu Anidar yang sudah setia mengundang saya untuk kesekian kalinya, juga kepada Tengku Adnan yang sudah tadi mengisi waktu memberikan tausiah yang luar biasa hebatnya, luar biasa kocaknya, dan luar biasa indahnya kepada kita. Saya juga mohon maaf tadi agak terlambat datang karena memang ada kesibukan di kantor sejenak, tapi insya Allah kita bisa bersama. Dan seterusnya penghormatan saya kepada para guru sekalian yang mungkin sudah menjadi bagaikan orang tua kita. Karena guru yang berada di sekolah ini pengganti orang tua kita. Hormati bapak guru kita bagaikan kita menghormati ayah. Hormati ibu guru kita bagaikan kita menghormati ibunda di rumah. Karena akhlak kita kepada guru harus sama seperti akhlak kita kepada orang tua. Terkadang ada anak-anak murid yang ketika ditanyakan oleh gurunya menjawab dengan sekenanya, menjawab dengan asal-asalan. Kenapa? Dia tidak berakhlak kepada gurunya. Ada seorang guru yang bertanya kepada seorang murid MTS kelas 1. Saya nggak tahu siapa namanya kemarin. Ada ditanya sama gurunya, Dek, kamu baru masuk sekolah sini? Iya. Coba isi biodata dulu. Isi biodata. Isi, dia tanya, Bu, ini kolom nama ditulis Bu? Iya ditulis, tulis nama kamu siapa? Oh iya ya. Ini tempat tanggal lahir ditulis Bu? Iya ditulis, tulis tempat tanggal lahir kamu. Iya ya Bu. Ini Bu, alamat ditulis? Tulis, alamat kamu ditulis. Oh iya Bu. Ini Bu, jenis kelamin ditulis? Jangan, digambar. Jenis kelamin digambar aja. Kadang banyak hal yang bukan. Terakhir gurunya bertanya. Ada yang sudah bayangkan gambarnya bagaimana ya? Jangan dibayangkan.
Ternyata anak ini kembali ditanya oleh gurunya. Nah, kamu kok bisa bodoh kali seperti itu loh? Umur kamu berapa? Umur saya 13 tahun Bu, karena saya baru masuk SMP. Oh gitu. Terus umur bapak kamu berapa? Umur bapak saya 13 tahun Bu. Loh, kok bisa bapak kamu umurnya 13 tahun? Karena Bu, ibu yang bodoh. Bapak saya itu menjadi bapak ketika saya lahir. Sebelumnya nama dia Rahman. Dia baru dipanggil bapak ketika saya lahir karena saya anak pertama. Dia baru menjadi bapak setelah 13 tahun yang lalu Bu. Ibu pun kenang pengen. Ya, tapi inilah kelakuan anak murid yang memang terkadang penuh canda, penuh tawa, yang mungkin sesaat lagi kita akan tinggalkan masa-masa bahagia bersama di sini. Mungkin yang laki-laki akan bekerja, mungkin nantinya akan menjadi orang hebat, menjadi direktur, menjadi bos-bos hebat, menjadi milioner nantinya, insya Allah. Yang laki-laki. Pernah seorang guru memberikan tugas kepada muridnya, tugas mengarang. Karena ada pelajaran bahasa Indonesia, lalu gurunya memberikan tugas mengarang kepada muridnya. Ali, kebetulan nama muridnya Ali lagi. Ali, coba kamu bilang sama teman-teman semuanya, tugas sekarang mengarang. Ambil kertas selembar, mengarang. Apa yang kalian perbuat apabila kalian menjadi milioner nantinya? Ya, temanya itu, apa yang akan kalian lakukan bila kalian menjadi milioner? Maka seluruh teman-teman si Ali mengambil kertas dan mulai mengarang. Ternyata si Ali hanya duduk santai. Dia duduk, ising pen aki-aki si Ali, lalu diambil pulpen, dia hisap-hisap seperti dia hisap rokok. Dia duduk santai, nggak nulis. Si guru berkata, "Pakankah Ali lagenyan? Urla ente mulai pegang karangan, kakak pegang laju." Si Ali pun berkata, "Sebentar Bu, saya sedang menunggu sekretaris saya datang." Yes. Dan ternyata itu yang akan dilakukan si Ali apabila menjadi milioner. Kalau jadi milioner dia akan tunggu sekretarisnya, gak akan tulis sendiri. Semuanya dilakukan dengan sekretaris. Tapi mudah-mudahan bagi yang nanti kaya-kaya, yang cowoknya, gunakan kesempatan. Kalau pilih sekretaris, pilih yang baik. Jangan kita pilih sekretaris yang jahat. Kenapa? Apa bedanya? Kalau sekretaris yang baik itu, ketika berjumpa dengan pimpinannya di kantor pagi hari, dia akan berkata, "Selamat pagi Pak." Tapi sekretaris yang jahat, dia akan berkata kepada pimpinannya, Pak, sudah pagi Pak." Ternyata kalau sudah pagi apa dilakukan? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu. Kok bisa sudah pagi baru dibangunkan oleh sekretaris? Terkadang seorang laki-laki bila belum sukses, dia gunakan istrinya sebagai sekretaris. Dia baru bikin perusahaan, mana tahu ada anak-anak MA yang mau selesai, lalu nanti akan jadi kontraktor, akan jadi pimpinan perusahaan. Sebelumnya kita tidak punya karyawan, dia akan paksa istrinya menjadi sekretarisnya. Dek, catat pengeluaran, catat pemasukan, catat kemana tugas-tugas kita. Dia akan paksa istrinya menjadi sekretaris. Akan tetapi terkadang seorang yang sudah sukses, sudah punya sekretaris, dia paksa sekretarisnya menjadi istrinya. Jadi hal ini jangan terbalik bagi yang laki-laki. Karena yang laki-laki kemudian nanti ke depan ada yang sudah kuliah, nanti ke depan akan jadi orang sukses. Beda dengan yang wanita. Mungkin yang wanita nantinya yang cantik akan berpisah, akan kawin, ya. Kebanyakan tamat SMA banyak yang sudah kawin. Ada yang sudah dilamar? Ada? Belum? Kalau dilamar itu kehidupannya mungkin akan berkisar ke antara sumur, dapur, dan kasur, ya, mungkin ketika tersebut. Luar biasa. Tapi apapun nantinya, kalaupun sudah berpisah dengan sekolah ini, dengan guru-guru, tetap hormati guru, tetap sayangi teman. Itulah tandanya kaum murid buktiman, ya. Jadi kalau murid buktiman seperti itu, hormati guru, sayangi teman, ya. Mudah-mudahan tetap ingat kepada sekolahnya, kalaupun nanti sudah selesai. Nah, adik-adik, siswa-siswi MA Misbahul Ulum yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita akan coba membahas tema bagaimana kita memperbaiki akhlak dan jadi orang yang lebih mulia. Dasar tema kita hari ini adalah sebuah ungkapan ataupun athar, kata-kata sahabat ataupun kata-kata hukama.
Ini bukan hadis, tapi memang sering diucapkan. Ada yang mengatakan ini hadis, tapi yang sepertinya ini adalah kata-kata hukama. Arba'atun hasanatun wa arba'atun minha ahsan. Ada 4 hal yang baik dan 4 hal yang jauh lebih baik. Kita dilebihkan dengan 4 hal. Ada 4 hal yang baik dan ada 4 hal yang jauh lebih baik. Arba'atun hasanatun wa arba'atun minha ahsan. Yang pertama, al-haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minan nisa'i ahsan. Malu daripada laki-laki itu baik, akan tetapi rasa malu daripada wanita itu jauh lebih baik. Yang kedua, al-adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara'i ahsan. Rasa adil daripada setiap orang itu bagus, tapi rasa adil daripada para pemimpin jauh lebih bagus. Yang ketiga, at-taubatu minasyaikhi hasanatun walakinnaha minasyababi ahsan. Taubat daripada orang yang sudah tua itu baik, akan tetapi taubat daripada para pemuda itu jauh lebih baik. Yang terakhir, wal judu minal aghniyai hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsan. Dermawan daripada orang yang kaya itu baik, tapi orang miskin yang dermawan jauh lebih baik. Hari ini kita akan coba bahas keempat hal yang baik-baik dan lebih baik selama perjalanan kita sampai pukul 10 nantinya. Ya, insya Allah ya. Tapi sebelum itu, saya ada satu kuis. Kuisnya boleh dijawab sampai nanti pukul 10. Saya kasih waktu sekitar 1 jam lebih. Sebelum saya akhiri tausiah ini, siapa yang bisa menjawab kuisnya nanti datang jumpai saya. 1 orang saja. Kalau 2 orang nggak asik. Karena 1 orang saja yang bisa jawab langsung maju ke depan. Walaupun nggak jawab sekarang, boleh jawab nanti. Saya kasih waktu 1 jam. Artinya sampai selesai. Kalau bisa jawab langsung juga boleh, maju dan jawab langsung. Yang betul saya kasih ya. Dengar baik-baik pertanyaan kuisnya. Ini kebanyakan yang sudah mau UAN, silahkan dijawab karena soal ini mungkin akan muncul di UAN. Ya, diperhatikan soalnya. Soalnya seperti ini. Ada seorang lelaki. Lelaki tersebut melakukan sholat. Dia melakukan sholat bersama istrinya. Dia menjadi imam, istrinya menjadi makmum. Perhatikan sekali lagi. Ada seorang laki-laki melakukan sholat, dia menjadi imam, istrinya di belakang menjadi makmum. Ketika laki-laki itu duduk tahiyat akhir, lalu dia mengucapkan salam. Sebentar soalnya. Laki-laki itu sholat ketika sedang berpuasa. Saya sambung. Ada seorang laki-laki sholat dalam keadaan berpuasa, lalu dia sholat bersama istrinya yang menjadi makmum di belakangnya. Ketika laki-laki itu hendak mengucapkan salam, ketika dia ucapkan salam ke kanan, assalamualaikum, maka sholatnya batal. Ketika dia ucapkan salam ke kiri, assalamualaikum, puasanya batal. Ketika dia melihat ke atas, dia harus membayar 1 miliar. Dan ketika dia melihat ke belakang, istrinya pun terceraikan. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Paham pertanyaannya? Paham? Ada hadiah. Ya, walaupun susah kan ada hadiah. Hadiah Rp50.000 bagi yang bisa jawab soal UAN ini. Soal UAN dari saya. Saya taruh di sini ya, nggak dimasukin balik. Bagi siapa yang mau bisa jawab, maju ke depan. Saya kasih waktu 1 jam. Kalau nggak bisa jawab sampai terakhir, uangnya sambil balik. Yang bisa jawab, langsung maju ke depan. Sambil saya tausiah boleh. Maju, jawab, langsung ambil uang, duduk kembali. Pertanyaannya 1 jam saya kasih waktu. Bagi yang bisa jawab, jelaskan di depan. Kalau salah, mohon maaf, duduk kembali. Ya, kalau salah, mohon maaf, duduk kembali. Ya, yang berani dan yang bisa silakan maju ambil uangnya sambil saya tausiah. Kalau berani?
Iya, maju aja. Maju saja. Ya biar didengar sama teman-temannya. Ya, luar biasa. Iya, ini dia. Jadi nggak sampai lama saja. Silakan, namanya siapa? Namanya Syarul Ramadan. Syarul kan? Waduh. Syarul Ramadan. Ya, silakan dijawab. Kenapa? Salat jenazah. Sholat jenazah. Kenapa sholat jenazah? Meninggal istri di belakang ya? Jadi kenapa dia salam ke samping kanan kok bisa batal sholatnya? Belum ya? Belum tepat ya saudara Ramadan ya? Belum ya? Ya, mohon maaf dulu ya saudara Ramadan. Luar biasa, semangatnya luar biasa saudara Ramadan. Ini insya Allah ke depan akan jadi syarukan ya, luar biasa. Artis Aceh masa ini ya. Nah, ada lagi jawaban? Mohon maaf, ini karena kita ramai sekali. Uangnya cuma satu. Jadi kalau yang tidak tepat menjawab, kenapa begitu dia salam ke kanan, salatnya batal? Begitu dia salam ke kiri, puasanya batal. Begitu dia melihat ke atas, dia harus bayar 1 miliar. Dan begitu dia lihat ke belakang, ternyata istrinya terceraikan. Ya, kalau dia salat ke belakang, lihat ke belakang istrinya tercerai, apakah istrinya jadi jenazah di belakang? Ya, tapi pastinya siapa yang bisa jawab masih ada hadiahnya. Saya kasih waktu 1 jam untuk mikir, karena saya tahu soalnya ini sangat sulit dan ini pra-uan. Jadi para siapa yang menjawab mungkin akan keluar di uan nantinya. Jadi kalau ada soal uan 100, mungkin ini yang ke 101-nya nanti. Kalau nggak ada, tulis sendiri di belakangnya. Jadi sambil berusaha menjawab soal-soal tersebut, soal yang saya berikan, mungkin kita akan langsung cerita tentang 4 hal yang baik tadinya. Nah, kita akan cerita tentang 4 hal yang baik tadi. Yang pertama, ya syuting cewek jangan lama kali ya. Karena mau dilihat tadi mirip enggak sama yang bunuh diri di Krung Cunda. Harus lihat asli apa enggak ceweknya. Ya luar biasa. Kita cerita tentang cewek. Yang pertama, arba'atun hasanatun wa arba'atun minha ahsan. Ada 4 hal yang baik dan 4 hal jauh lebih baik. Yang pertama, al haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minan nisa'i ahsan. Malu pada laki-laki baik. Jadi lelaki yang baik itu besar kemaluan. Artinya besar rasa malunya. Lelaki itu bagus yang besar kemaluan, akan tetapi wanita yang besar rasa malunya jauh lebih baik. Jadi kita harus lihat, jangan laki-laki saja yang tersenyum. Ternyata wanita yang malunya lebih besar itu jauh lebih baik daripada lelaki. Jadi jangan hanya cuman kita lihat, wah saya besar kemaluan, bagus, tapi wanita bagus lagi. Besar rasa malu maksudnya. Itu diawali dengan kean. Nanti ada pertanyaan bahasa Indonesia tuh. Imbuhannya kean, kemaluan artinya rasa malu. Bisa diikuti, salah.